Hello guys, blessed to see you again. Semoga senantiasa kita selalu menguruskan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita dalam perkataan dan perbuatan. Pagi ini saya mau unboxing sebuah buku ya. Kita buka dulu ya. It's sealed, masih disegel. Sekarang buka. Puji Tuhan, bukunya sudah nyampe Romo ya. Buku ini berjudul Puncak Wahyu Khusus dalam Kristus, seri teologi dogmatika Alkitabiah Ortodoks ya. Bagian pertama yang ditulis oleh Episkop Daniel dari Nikopolis yang diterbitkan oleh Yayasan Dharma Tuhu. Nah, saya sebentar ya, saya akan ambil kacamata saya dulu. Oke. Oh, puji Tuhan. Saya akan membacakan daftar isinya ya. Jadi bab terdiri dari ini, bab 1, puncak wahyu khusus dalam Yesus Kristus, penegasan Kristus, puncak wahyu Allah dan nabi terakhir. Bab 2 berisi tentang tuduhan-tuduhan terhadap Alkitab. Apakah Alkitab sudah diubah-ubah dan tidak asli lagi, dan mempertanyakan kepada si penuduh. Bab 3 berisi apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Ya, terdiri dari bagian gelar-gelar yang terkait dengan aspek Hamasiah sebagai Raja Kekal yang mutlak. Yang berikutnya bagian tentang gelar-gelar yang terkait dengan aspek Hamasiah sebagai Imam Besar yang kekal dan yang mutlak. Bagian berikutnya tentang gelar-gelar yang terkait dengan aspek Hamasiah sebagai Nabi yang kekal dan yang mutlak. Bab 4 berisi Isa Al-Masih, anak Maryam dalam Al-Quran. Di sini dibahas tentang kelahiran dan silsilah Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, anaknya perintis kedatangan Isa dalam Al-Quran, Imam Zakaria dan Yohanes Pembaptis, anaknya perintis kedatangan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kemudian akan dibahas kisah Maryam, ibu Isa, sebelum mengandung anaknya. Lalu kisah kehamilan Maryam dalam Al-Quran dan kehamilan Bunda Maria dalam Alkitab. Kemudian akan dibahas kelahiran Isa anak Maryam dalam Al-Quran dan kelahiran Yesus Kristus anak Bunda Maria dalam Alkitab. Berikutnya akan dibahas makna penciptaan Isa tanpa Bapa manusia dalam Al-Quran dan makna inkarnasi Yesus dalam Alkitab. Akan dibahas juga kenabian dan keistimewaan Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan pelayanan di muka umum dan mukjizat-mukjizat Yesus Kristus dalam Alkitab. Lalu dalam Al-Quran Isa diperkuat dengan Roh Kudus, dalam Alkitab hubungan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berikutnya akan dibahas jumlah mukjizat Isa dalam Al-Quran dan mukjizat-mukjizat Yesus Kristus dalam Alkitab. Lalu akan dibahas dalam Al-Quran pengutusan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dalam Alkitab pengutusan Yesus Kristus untuk segenap manusia. Berikutnya masih dalam bab 4 akan dibahas ajaran-ajaran Nabi Isa dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Yesus Kristus dalam Alkitab. Berikutnya Isa dan para Hawariyin dalam Al-Quran, Yesus Kristus dan para muridnya dalam Alkitab. Pembahasan dilanjutkan dengan mukjizat Isa dalam Al-Quran, makanan turun dari langit, mukjizat Yesus Kristus dalam Alkitab, penggandaan roti dan penetapan perjamuan kudus. Dalam bab 5 tentang akhir kehidupan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus akan dibahas makna Isa sebagai Isa Al-Masih dan Rasul menurut Islam dan makna Yesus sebagai Hamasiah menurut Alkitab. Dan selanjutnya penyangkalan penyaliban Nabi Isa dalam Al-Quran dan penegasan penyaliban Yesus Kristus dalam Alkitab. Lalu dibahas kepastian penyaliban Yesus Kristus dalam Alkitab dan kronologi kematian Yesus. Dilanjutkan dilema pendapat Yudas Iskariot yang diserupakan dan disalibkan, Nabi Isa tidak disalibkan. Pembahasan berikutnya tentang pengangkatan Isa Al-Masih ke surga menurut Al-Quran dan kebangkitan dari kematian, serta kenaikan Yesus Kristus ke surga menurut Alkitab. Dilanjutkan dengan pembahasan penampakan-penampakan Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru.
Dan lalu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pembahasan berikutnya kesejarahan penyaliban Yesus Kristus di luar catatan Alkitab. Bab terakhir yaitu bab 6 dibahas tentang kisah turunnya Nabi Isa dan kedatangan kedua Tuhan Yesus. Dibahas peristiwa turunnya Nabi Isa sebagai pertanda akhir zaman, peristiwa turunnya Nabi Isa menurut Al-Quran, kemunculan Dajjal dan pengikutnya yang menjadi tanda kiamat, dabah hewan melata yang keluar dari tanah menjelang kiamat, Ya'jud dan Ma'jud, dan latar belakang Quran dari kisah Ya'jud dan Ma'jud. Puji Tuhan, buku ini terdiri dari 306 halaman ya. Oh, lebih. Ada 338 halaman. Nah, sekali lagi buku ini ditulis oleh Episkop Daniel dari Nikopolis atau yang biasa kita kenal dengan Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum Gereja Ortodoks Indonesia. Tentu saja buku ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua, untuk mencerahkan pikiran dan memberikan wawasan yang sangat kita perlukan bagi siapa saja, bukan hanya di kalangan Kristen saja, tapi semuanya bisa membaca isi buku ini. Puji Tuhan, saya akan mulai. Ini adalah juga PR buat saya untuk belajar. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati semua manusia. Amin.